Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sini saya akan mempresentasikan tentang kecakapan antar personal. Apa saja sih ringkasan presentasinya? Yang pertama ada pengertian kecakapan antar personal, definisi komunikasi, proses komunikasi, komponen dalam komunikasi, rumusan definisi komunikasi, bidang-bidang komunikasi. Dan sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nuraini Fauzia Dewi, mahasiswi IKIMI Rizkina Bekasi, jurusan Teknik Komputer, angkatan 42. Pengertian kecakapan antar personal adalah kemampuan berinteraksi dengan orang lain yang meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan menjalin hubungan antar manusia, human relation, kemampuan memahami dan meningkatkan kepribadian diri dan orang lain, kemampuan berprestasi, kemampuan berdiskusi, kemampuan bernegosiasi, kemampuan mempengaruhi orang lain, kemampuan memotivasi diri dan orang lain. Dan definisi komunikasi secara bahasa kecakapan berasal dari kata cakap berarti pandai, mampu, pintar, atau bisa mengerjakan. Yang kedua kan antar bermakna penengah, yaitu menjembatani atau yang menengahi, sedangkan personal berarti perseorangan, bersifat tunggal, singular, bukan jamak atau plural. Mengapa kita perlu komunikasi? Karena sudah merupakan hukum alam bahwa manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia harus hidup bersama dengan manusia lain. Dalam skema hidup bersama ini muncul kebutuhan untuk memahami kebutuhan manusia lain, maka timbullah komunikasi antar manusia. Sulaiman Masri 1997 merumuskan bahwa komunikasi bermula apabila satu pesan maklumat daripada pengirim penutur atau penulis dipindahkan menerusi alat atau saluran tertentu kepada penerima pembaca pendengar yang kemudiannya memberikan maklumat balas, mengekod dan mentafsir pesan tersebut. Emery, Auland dan AG dalam Sulaiman Masri 1997, komunikasi ialah seni memindahkan maklumat, idea, dan sifat daripada seseorang pada seseorang. Dan selanjutnya ada proses komunikasi. Messenger, pesan langsung, dapat berlangsung silih bergantian, tetapi halangannya atau gangguan yang berlaku pada situasi tersebut adalah bunyi bising, kesibukannya, kurang pendengaran, dan sebagainya. Ketika berkomunikasi ada banyak hal yang harus kita kuasai dan mengerti, antara lain bagaimana kita mengenal diri kita sendiri, bagaimana kita mengenal dan memahami orang lain, bagaimana kita mengekspresikan diri kita, bagaimana kita menegaskan kebutuhan kita, bagaimana kita memberikan dan menerima masukan, dan seterusnya. Kemampuan tersebut di atas sangat mempengaruhi bagaimana kita mempersikapi diri kita terhadap orang lain dan bagaimana orang mempersikapi diri kita. Jika memiliki keterampilan interpersonal yang tinggi, hal pertama yang kita rasakan adalah kuatnya rasa percaya diri. Untuk kemudian kita akan dihargai oleh orang lain, daripada akhirnya kita akan dapat membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Jenis komunikasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi lisan. Kedua, komunikasi bukan lisan. Dan selanjutnya komponen dalam komunikasi. Sender, pemberi pesan, individu yang bertugas mengirimkan pesan. Receiver, penerima pesan, seseorang yang menerima pesan, bisa berbentuk pesan yang diterima maupun pesan yang sudah diinterpretasikan. Pesan, informasi yang diterima bisa berupa kata, ide, atau perasaan. Pesan akan bisa jelas terorganisir yang diekspresikan oleh si pengirim pesan. Media, metode yang digunakan dalam pesan yaitu kata, bisa dengan cara tulis, diucapkan, diraba, dicium. Contoh catatan atau surat adalah kata, bau badan atau cium parfum ada penciuman, dicium, dan lain-lain. Umpan balik, penerima pesan memberikan informasi pesan kembali kepada pengirim pesan dalam bentuk komunikasi yang efektif. Dan selanjutnya rumusan komunikasi, proses pertukaran ide dan maklumat antara dua individu atau lebih dengan maksud untuk berbagi pesan yang berpengalaman bagi mencari persamaan. Pertukaran ide ini boleh berlaku secara lisan atau tulisan ataupun dengan menggunakan berbagai cara yang ada pada manusia. Dan selanjutnya bidang-bidang komunikasi. Komunikasi interpersonal atau diri. Komunikasi interpersonal, ketiga komunikasi kumpulan atau kelompok. Komunikasi interpersonal diri. Komunikasi interpersonal diri berlaku di dalam diri seseorang.
dalam diri seseorang seperti seseorang yang sedang berpikir tentang sesuatu perkara. Sebenarnya ia sedang dalam proses komunikasi dengan dirinya dan berkomunikasi dengan diri. Komunikasi interpersonal berlaku antar individu yang perlu komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih. Komunikasi kumpulan atau kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.